enak mana? Siapa ya? Coba Mancing-mancing situ. Kayak Manadi lagi tuh. Oke. Sama ini. Red, mundur aja, Red. Iya, benar. Riuk ya. Oke. Kamila. Jadi nanti tanggal 1 Desember biasanya aku kan gestarnya artinya selalu melibatkan teman-teman aku gitu. Jadi kali ini aku mau ngajakin teman aku yang jauh rumahnya buat datang nemenin aku di konser aku. Oh, jangkung kon. Nah, teman aku yang ini adalah member dari Super Junior, yaitu Ryuk. Jadi nanti Ryuk bakalan hadir menjadi gestar dari konser aku. Emang bener ngandalin di pertemanan. Semuanya juga gitu kan menurut aku ya, kayak aku ngajakin teman-teman yang lain juga kayak misalnya mau siapapun juga ya, kayak Lini, Liodra, Titi, Ziva waktu itu, terus Agan gitu, Anesh, Cakra, itu sebenarnya karena berdasarkan pertemanan kebanyakan gitu. Jadi apa namanya, jarang banget aku yang nggak aku kenal dan jadi bintang tamu konser aku. Jadi aku juga selalu approach-nya juga dengan aku sendiri yang ngajakin gitu, yang minta juga. Jalin pertemanannya kan sampai bisa begitu kan mana? Jalin pertemanannya gimana? Gimana ya? Ya emang gimana ya? Aku sih berteman biasanya emang nggak pernah lihat sama siapa aku berteman gitu. Yang penting tuh asik aja. Ketika teman kita juga perlu bantuan kita, aku harus siap dan mereka pun emang begitu juga sama aku. Jadi aku seneng aja banyak temennya yang dia Tapi Bimnya, wah yang sama Riwo. Alah paling cuma berapa hari sampai dia baca dulu DM aku. Habis dia baca terus dia jawab, udah selesai beberapa hari aja. Dan dari pertemuan itu nggak apa-apa, nggak perlu sampai dibayar juga nggak apa-apa. Aku waktu itu belum ngomong, pasti kalau manajemen pasti ada bayaran ya, mungkin kepada produksi aja mungkin ya, produksi karena kan mereka juga pasti berapa banyak orang yang datang ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi setahu aku kita cuman karena mungkin barengan juga di SM, jadi benar-benar kayak minimal banget deh, mungkin cuma gantiin uang bensin. istilahnya harga temen ya, Teh? Harga teman bener mas saya bener. Dia sama kayak gitu kayak maksudnya sama kayak gitu. Iya dong, aku juga sama teman aku juga gitu kalau misalnya apa namanya, teman aku konser, lu aku gak ada budget nih, enggak apa-apa lah, yang penting gue ada waktunya nih, gue udah blok gitu. Ya udah aku nyanyi bayarannya berapa aja lah. Nanti nggak matok harga ya teh manajemen. Kalau buat temen aku ya, kalau buat teman yang dekat-dekat sih enggak sih. Ada mungkin ya itu buat biaya produksi aja, tapi kadang-kadang aku juga nggak dibayar juga nggak apa-apa lah gitu, rezekinya bisa dari lain waktu lagi. Dan pernah beberapa kali. Riuk Asik banget, dia lucu. Oh iya sorry ya, dia udah 25 tahun berkarir tetap aja lupa. Aku langsung ada di sini. Parah banget. Ya Ryuk tuh orangnya asik, lucu. Dia kalau nge-DM juga lucu-lucu gitu. Jadi dan dia juga dengan dia nge-cover lagu aku aja, dengan dia jadi Rosa tuh ya di YouTube, mungkin kalian bisa cari Hati Yang Kau Sakiti Ryuk kayak nyanyi. Kalau anak-anak Elf tuh manggilnya sama Cinta Rosa tuh Ryosa, Ryuk Rosa, karena dia berakting sebagai aku gitu, dibikin parodi itu lucu banget gitu, dan dia anaknya asik seru. selain pekerjaan suka cecetan juga nggak sih? Iya. Mungkin ngomongin apa biasanya? Nggak ada sih, biasanya aku komentar kalau misalnya dia lagi story, dia juga suka komentar kalau pas aku lagi nge-post story gitu. Tadi juga aku kayak chat-chatan sama yang main Ardal Chronicle, tau gak sih, yang Ca yang kayak gitu. Nah itu kan video dia mode video klip aku di lagu Masih, video pun namanya. Itu chat-chatan juga, telepon, saling support aja. Nah, Jika ada Ryuk nggak takut dibanting teh nama wisata mungkin tahu kalau misalnya nggak mikirin sampai situ. Gimana? Nggak ngerasa ngebanting gitu kan? Ini artis bukannya kan internasional. Itu bukan aku buka, dia akan jadi gestar aku. Jadi gestar itu justru kayak featuring. Teh selain sama lu, yang dekat siapa sih tadi studio lagi punya komunikasinya? Siapa ya? Ini paling Donghe gitu ya, Simon, kayak Itep gitu, yang suka dia tuh. Sempat itu gimana sih dari kita kan ngefans sama mereka sampai akhirnya bisa kolaborasi bareng, gimana ngefans? Kau mau mencari taktik ya?
Gimana caranya gitu? Nggak tahu aku juga. Yang penting mah kita baik sih sama orang gitu. Nanti pasti baliknya lagi energinya energi yang sama sih. Kalau aku selalu berpikiran gitu. Kayak misalnya si Won lagi di Jakarta, aku samperin bawain makanan gitu. Terus aku lagi di Korea, aku WA-in PK misalnya sama Jay. Aku lagi di Seoul nih, ketemuan makan gitu. Jadi ya memang sesimpel itu aja sih. Gimana sih Fans kayak gimana? Rasanya? Iya, bisa Gimana ya? berkolaborasi, bisa bekerja gitu. Seru aja sih kayak gitu. Mereka orangnya seprofesional itu. Profesional kalau kerja profesional banget. Tapi kalau misalnya main sih nggak ada profesionalan sih. Tapi bicara ngundang Riwak sendiri, tetap pakai rider yang profesional atau gimana? Oh iya dong. Aja gitu. Enggak lah, tetap harus profesional karena kan tampil. Kecuali kalau main mungkin enggak. Tapi kalau profesional dia dengan ada timnya segala macam gitu. Kebutuhannya dia sama di sini juga aku provide dengan sesuai dengan riders. Yang bisa di skill mungkin rider dari Riwak sendiri apa? Wah, dia mah nggak ada yang aneh-aneh. Bener-bener cuman kayak makanan, minuman, atau udah ada fit. Tapi nggak ada yang harus Makanannya ada. Nggak ada. Makanannya Bebas sih, makanan juga snacking gitu. Snack makanan juga. Indonesia apa Dia yang- juga suka nyobain makanan Indonesia. Apa yang Nah, aku nggak tahu, aku nggak nanya sih apa makanan yang dia suka, tapi dia bilang dia pengen juga nyobain makanan-makanan di Bandung. Nah, udah ada kepikiran Kan belum? bener kan Surabi seblak ya kan? Sudah Ciren, Cimol. Ternyata khusus Kasihan. Bandung mendatangkan ribu. Iya, iya. Spesial untuk Bandung mendatangkan seorang. Pastinya dong, pastinya spesial Bandung karena aku dulu juga kecil ya, ketika kecil belum jadi penyanyi aja aku kan banyak besar di Bandung, gitu, nyanyi banyak di Jawa Barat. Tapi memang ini rezeki aja sih sebetulnya, rezekinya orang Bandung pas banget gitu. Kenapa nggak pas di Jakarta gitu kan kesempatan ini? Ya tahu kalau udah rezeki tuh kita nggak bisa nolak. Tetapi sempat kontak juga nggak sama Donghae mungkin atau personil studio lainnya buat ajak buat datang? Enggak sih, ini emang aku dari awal udah nyanyi itu Riwuk gitu. Karena dia udah ada yang dibuat ada hard gitu kan. Jadi aku tahu gitu, ini pasti bakalan match sama aku. Terus waktu yang biasa sama aku juga di Super Show juga kompak banget gitu. Jadi udahlah yang ini gampang nih pasti untuk latihannya karena susah ya kapan latihannya ya. Kita 25 tahun berkarya, ini kan ada selalu ada gebrakan baru. Kemarin udah nabung drum ya. Kali ini mau apa lagi? Apa teh? Terbang ya belum ya. Nyanyi apa terbang? Enggak belum tahu sih. Tapi ini partinya nih kalau yang si drum ini bagian dari gimmick konser ya. Jadi seru dan di beberapa ini malahan mereka pada sahur gitu kan. Menurut aku lucu aja sih. Udah latihan terus tiba-tiba sahur tadinya aku nggak denger apa ya gitu. Tiba-tiba sahur lucu aja sih buat aku. Teh udah 25 tahun berkarir nih teh, mungkin sempat ada di titik jenuh atau capek nggak sih? Ada pasti, ada banget sih, pernah mengalami pengen berhenti nyanyi juga ada, tapi ya alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke track. Tapi mungkin banget juga sih nanti di tahun depan mungkin aku nggak mau ngambil kerjaan sebanyak kayak tahun ini gitu. Mungkin lagi pengen bikin part 2 dari Another Journey, kita lagi siapin juga untuk keluarin album yang lebih cepat lagi gitu. Biasanya dari kemarin kan aku kalau bikin album tuh kayak 3 tahun, 4 tahun gitu ya bolongnya. Nah ini pengennya tahun depan udah bisa keluar lagi. Tadi sempat di preskon bilang kalau ada keinginan teteh yang belum bisa dicapai, mungkin apa keinginan? Jangan dulu dong. Apa dengan salah satunya untuk Ada cita-cita yang ingin diwujudkan pastinya di tahun 2024, tapi yang pasti bukan nyalon ya. Ini aku berhubungan dengan musik aja, makanya selalu ada keinginannya lah, ingin bikin sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Ada berapa lagu teh? Oh, 24 kayaknya. Yang seluruh konser tuh 24. Kalau sama Riwuk ada 20. Latihannya gimana? Latihannya tukar-tukaran email. Jadi aku bikin, dia bikin, terus kirim lagi ke aku. Tadi malam aku sama Gamal bikin tampingan aransemen vokal.
video call gitu sulit ya? Sulit, soalnya kan dia juga sibuk, aku juga sibuk, kayak harus janjian waktunya tuh harus benar-benar agak susah. Itu perjalanan karir ini 20 tahun, apa hal yang gak pernah bisa dilupakan sama Teh Ocha? Banyak sih pastinya ya, mendapatkan lagu-lagu. Aku selalu bersyukur karena aku dikasih rezeki itu mendapatkan lagu-lagu yang bagus-bagus gitu dari teman-teman aku, karena aku sendiri kan nggak bisa bikin lagu. Jadi benar-benar kayak aku minta teman aku yang bikinin lagu berdasarkan cerita dari aku gitu, dengan interpretasi mereka aku nyanyiin, aku yang milih aransemennya. Tapi itu buat aku blessing ya. Jadi kayak apa namanya, nggak semua orang bisa dapat lagu yang bagus dan cocok, dan yang nggak bakal lupa itu karena bersyukurnya lagi karena dari awal lagu Nada Cinta sampai sekarang Nada Cinta aja masih dinyanyiin anak SMP zaman sekarang gitu. Padahal itu lagu zaman SMP banget dulu ya, tapi sekarang masih tetap dinyanyiin sama anak SMP SMA gitu pas pensi gitu. Jadi buat aku itulah bagian-bagian yang amazing sih dari karir aku. Kalau lika-likunya tuh mungkin kan pasti nggak mudah tuh sampai ada di Iya. Oke, hati-hati tuh. Oke. Apa namanya, lika-likunya pasti ya, pasti nggak mudah karena kan aku harus selalu berinovasi gitu. Jadi gimana caranya supaya aku nggak bosen, aku yang nggak bosen dan pendengar aku juga nggak bosen dengan lagu-lagu aku. Jadi harus mikir apa lagi yang harus aku buat ya, gitu. Inovasi apa lagi supaya bisa karir 25 tahun ini nggak ups and down, tapi selalu apa namanya, maintain bagus. Tadi kan nggak bayar pertama kali manggung. Ingat ya? Berapa? 5 juta. Sekarang Takut bilang ada biasanya 3 atau 4. Dan mungkin gimana sih caranya tetap biar eksis sampai sekarang kan Nanti lihat, teman-teman. Oke. Caranya menurut aku harus selalu keep up sama tren zaman sekarang dari musik tanpa kehilangan jati diri aku sendiri gitu. Jadi musik harus tetap relatable sama musik zaman sekarang, tapi yang harus aku juga nggak tiba-tiba aku jadi R&B yang ngedance gitu, enggak mungkin ya, tapi ya itulah, harus tetap bisa dinikmati yang banyak orang. biasanya ada Oke, terima kasih.